Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini Bapak akan mengajar agama Islam kelas 3. Dan pada materi pagi ini Bapak akan menerangkan tentang memohon pertolongan. Seperti biasa, sebelum kita lanjut kepada materi, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak. Kita langsung menginjak kepada materi, yaitu memohon pertolongan. Memohon pertolongan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah makna meminta pertolongan. Yang kedua adalah macam-macam memohon pertolongan. Ya. Ingat-ingat ada dua ya. Yang pertama makna meminta pertolongan. Yang kedua adalah macam-macam memohon pertolongan. Yang pertama makna meminta pertolongan. Apa maksudnya makna meminta pertolongan? Kita sebagai orang mukmin, sebagai orang Islam yang baik, kita meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kepada orang lain atau kepada setan. Kita hanya meminta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan bisa disebut juga dengan doa. Ya, dengan apa itu? Kita meminta pertolongan dengan apa? Dengan doa. Doa kepada siapa? Doa kepada Allah, ya. Diingat-ingat. Dalam Al-Qur'an sudah dicantumkan dalam surah Al-Fatihah ayat kelima. Dengarkan ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang tahu artinya anak-anak? Artinya adalah hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Kepada siapa itu kita minta pertolongan? Kepada Allah, ya. Ingat-ingat, kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan waktu utama untuk berdoa atau meminta pertolongan itu kapan? Ketika setelah sholat, ya. Ketika setelah sholat itu adalah waktu yang utama untuk berdoa atau meminta pertolongan, ya, kepada Allah agar dijauhkan dari perbuatan yang tercela atau tidak baik atau tidak terpuji. Seperti itu ya. Sudah paham makna meminta pertolongan tadi? Apa makna meminta pertolongan? Bahwasanya kita sebagai orang mukmin atau orang Islam hanya meminta pertolongan kepada Allah. Tidak boleh selainnya. Selain Allah tidak boleh. Paham ya? Yang kedua adalah macam-macam memohon pertolongan. Di sini dibagi lagi yang kedua itu. Macam-macam memohon pertolongan itu ada tiga. Dengarkan ya. Ada tiga. Yang pertama adalah mohon pertolongan kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mohon pertolongan kepada Allah dengan sikap merendahkan diri kepada Allah dan menyerahkan seluruh perkara kepadanya, ya. Menyerahkan seluruh perkara kepadanya. Perkara apa itu? Perkara dunia. Apapun itu kita meminta pertolongan kepada Allah dengan berserah diri kepadanya. Seperti itu ya.
Yang kedua atau yang B, mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara amal soleh atau kebaikan, ya. Dengan perkara yang dicintai Allah. Seperti apa perkara yang dicintai Allah itu? Perkara yang dicintai Allah seperti apa? Seperti sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya. Perkara-perkara yang baik seperti jujur, tidak boleh bohong, perilaku yang terpuji, seperti itu, ya. Itu adalah perkara-perkara yang dicintai oleh Allah, ya. Paham sudah dari situ? Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah meminta pertolongan kepada makhluk atau sesama manusia. Maksudnya apa ini Bapak? Kok meminta pertolongan kepada makhluk atau sesama manusia? Dengarkan baik-baik ya. Hukum memohon pertolongan jenis ini tergantung pada perkara yang dimintai pertolongan. Jika meminta pertolongan dalam kebaikan maka boleh, bahkan dianjurkan. Kita dilarang meminta pertolongan dalam keburukan atau kejahatan. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Di situ di buku paket sudah diterangkan, ya. Itu ada tulisan Arabnya yaitu wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Al-ayah seperti berikut, ya. Yang artinya seperti apa? Yang artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Maksudnya yang nomor 3 itu adalah meminta pertolongan kepada makhluk atau sesama manusia. Apa maksudnya? Maksudnya adalah jika teman kita dalam kesusahan, dalam dalam kesusahan, dalam sulit belajar, kita tidak boleh membiarkannya. Kita harus menolongnya. Seperti itu, ya. Itu namanya tolong menolong dalam hal kebajikan atau kebaikan. Dan takwa. Kalau takwa itu seperti apa, Bapak? Kalau teman kalian tidak sholat, maka ajaklah teman kalian untuk sholat. Seperti itu, ya. Paham maksud saya? Itu adalah tolong menolong dalam hal kebajikan dan takwa. Itu yang dimaksud tolong menolong kepada makhluk atau sesama manusia. Tapi jangan tolong menolong terhadap apa? Terhadap hal yang buruk. Seperti itu, paham anak-anak? Maaf, penerangannya agak panjang karena materinya juga panjang. Jadi kita lanjut saja. Kalau nanti ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan. Kita lanjut lagi ke latihan. Untuk tugas pada pagi hari ini yaitu memohon sesuatu kepada Allah disebut juga apa? Apa namanya, yo? Kalau kita memohon pertolongan kepada Allah disebut apa itu? Setelah sholat tadi, apa yo? Nah, tahu kan jawabannya? Yang nomor 2, meminta pertolongan kepada Allah dapat diiringi dengan apa? Ayo, kalau kita meminta pertolongan kepada Allah dapat diiringi dengan hal apa? Ayo, paham kan? Yang nomor 3, kepada siapa manusia memohon pertolongan? Kepada siapa manusia memohon pertolongan? Gampang kan? Terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Kalau ada salah kata nanti bisa dikoreksi kembali sama Bapak, ya.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.